tersenyum dan berkata, "Ya, ini cukup sulit karena perbedaan status. Bukankah aku sudah bilang kalau kau harus meminta izin terlebih dahulu kepada raja? Aku tidak ingin menjadi buronan di masa depan." Kailin mencengkram kerah bagi Xiao Yuan dan tersenyum. "Aku sudah mendapatkan izin. Bukankah aku sudah bilang kalau ayahku tidak akan bisa menolak keinginanku?" Ho! Xiao Yuan terbatuk dan sangat terkejut. Penipu. Bagaimana mungkin seorang ayah menyerahkan putrinya kepada orang yang tidak jelas? Kailin tersenyum puas dan berkata, "Lalu bagaimana jika kita sekarang menemuinya?" Kailin sama sekali tidak berbohong tentang persetujuan ayahnya terhadap hubungan mereka. Hanya saja dia sedikit mengancam ayahnya dan akan meninggalkan kerajaan Xuan. Dia juga akan meninggalkan keluarganya dan hidup dalam pengasingan jika ayahnya tidak setuju. Karena itulah mereka tidak memiliki pilihan lain dan merestuinya. Setelah mendapatkan banyak masalah, dia berlatih untuk menyusul Xiao Yuan dan tidak bisa membiarkan Lei Yunting berdiri di depannya. Hah, baiklah. Aku mengerti. Lagi pula aku tidak bisa mempermalukan dirimu terlalu jauh. Selama kau tidak keberatan dengan Lei Yunting maka aku tidak akan menolakmu." Xiao Yuan berkata dengan jujur. Setelah melihat kebaikan dan kesungguhan Kailin, bagaimana mungkin dia masih bisa menolaknya? Terlebih sudah sejak lama dia berbicara dengan Lei Yunting dan kelihatannya dia sama sekali tidak keberatan, hanya saja Xiao Yuan masih tidak enak dengannya. Kailin tersenyum bahagia dan berkata, "Tidak ada keluhan sedikit pun." Xiao Yuan memeluknya dengan erat dan Kailin juga membalasnya dengan hal yang sama. Udara dingin di sekitarnya mulai terasa segar namun tubuh mereka dipenuhi dengan kehangatan. Kailin sendiri tidak akan menyesali keputusan yang dia ambil, sejak saat berada di dunia tersembunyi. Xiao Yuan merupakan penolong besar baginya. Awalnya dia mengira bahwa mendekatinya hanya untuk memanfaatkan posisinya sebagai putri kerajaan Xuan. Namun setelah melihat kesulitan yang dimiliki Xiao Yuan karena dirinya, perlahan sedikit demi sedikit hatinya mulai tergerak. Terlebih pada saat Xiao Yuan menjadi dekat dengan Lei Yunting, hal ini memicu rasa sakit di hatinya. Kailin tidak tahu mengapa dia merasakan perasaan aneh seperti ini. Namun jika harus memilih daripada dirinya kehilangan Xiao Yuan lebih baik dia berbagi dengan wanita lain. Xiao Yuan mengeluarkan pil roh kesadaran ilahi dan memberikannya kepada Kailin, "Ambillah ini. Kau bisa membentuk kesadaran ilahi milikmu dengan bantuan pil roh ini. Pastikan kau berlatih denhan pil roh ini dan jika kau memberikannya kepada orang lain aku mungkin akan marah. Terima kasih. Ini terlalu berharga, dari mana kau mendapatkannya?" Kailin memeriksa pil roh itu dengan seksama. "Aku membelinya dari seseorang yang ketemui di wilayah terlarang, pil roh itu sama sekali tidak berguna untukku. Namun bagimu yang belum membentuk laut kesadaran ilahi, pil roh ini mungkin akan sangat bermanfaat." Xiao Yuan berkata dengan santai. Kailin menyimpannya ke dalam cincin ruang. "Aku akan menggunakannya dengan baik, terlebih aku tidak ingin tertinggal jauh dari kalian berdua." Motivasi yang bagus. Namun apakah kau tahu sesuatu? Aku membuat peraturan khusus untuk kekasihku. Karena sekarang kau milikku maka kau juga harus mematuhi aturan yang kubuat. Xiao Yuan berkata dengan tegas. "Aturan apa?" Kailin merasa malu karena Xiao Yuan menyebutnya wanitanya.
Xiao Yuan mendekatkan mulutnya ke telinga Kailin dan berbisik, aturannya sangat sederhana. Jika kau menerima sesuatu dariku maka kalian harus berterima kasih dengan cara membayarku dengan tubuh kalian. Apakah kau sudah siap untuk itu? Dasar mesum. Kailin memerah karena malu dan tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan mengatakan hal ini secara terang-terangan. Aroma tubuh Kailin yang wangi sedikit membuat Xiao Yuan sangat bersemangat. Aku adalah pria mesum sejak awal. Ini bukan kali pertama aku melihat tubuh telanjangmu. Tetapi jika kau tidak ingin maka aku juga tidak akan memaksa, tetapi dalam keadaan ini sepertinya aku harus mencari Lei Yunting untuk membantuku menyelesaikannya. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Jangan ganggu orang yang beristirahat, lakukan apapun yang kau mau. Kata Kailin dengan kesal dan wajahnya yang merah terlihat sangat malu. Xiao Yuan tersenyum dengan puas dan dengan lembut dia mencium leher Kailin. Dengan cepat Kailin menutup mulutnya. Jika dia tidak menutupnya maka dia tidak bisa menahan suara aneh yang mungkin membuatnya sangat malu. Perlahan Xiao Yuan menjadi sedikit lebih berani dan mencium bibirnya. Perasaan manis mulai dirasakannya dan Kailin mulai kehilangan akal sehatnya. Liontin emas mulai berdengung dan Xiao Yuan membawa Kailin masuk ke dalam dunia liontin emas. Kailin melihat sekitarnya namun Xiao Yuan tidak bermaksud untuk melepaskannya. Segera dia menarik ikat pinggangnya dan tubuh Kailin yang indah mulai terlihat sangat menawan. Xiao Yuan segera menerjangnya seperti harimau yang melihat potongan daging. Serangan nakal Kailin memenuhi tempat itu dan sepertinya ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Namun Kailin sama sekali tidak membencinya dan merasakan kehangatan dari Xiao Yuan. Mungkin dia sudah tidak bisa kembali tetapi selama bersama Xiao Yuan maka semuanya akan baik-baik saja untuknya. Hanya ada perasaan cinta di antara mereka dan mereka berdua melakukannya untuk waktu yang lama. Episode sebelumnya. Bab 95 Segalanya Untukmu. Episode berikutnya. Bab 97 Berpisah Sementara. Selama 2 hari terakhir Xiao Yuan menghabiskan waktunya bersama dengan Kailin. Dia mengajarinya beberapa hal tentang alkimia dan dengan kejeniusan Kailin tidak akan sulit untuk mengajarinya beberapa hal. Xiao Yuan sudah berpamitan dengan orang-orang terdekatnya dan sepertinya Lei Yunting juga tidak bisa mengantarnya. Jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri tanpa adanya pengawalan. Walaupun dirinya memiliki musuh yaitu Sekte Azure, namun Xiao Yuan yakin tidak akan ada masalah selama pembunuh master sekte mereka tidak diketahui. Jadi dia bisa berjalan kemanapun yang dia mau tanpa ada hal yang harus dia khawatirkan. Kailin mengantar Xiao Yuan menggunakan kereta kuda sampai ke perbatasan, namun dia sedikit tidak ingin untuk berpisah. Xiao Yuan turun dari kereta bersama Kailin dan melihat ekspresinya yang sedih, namun Xiao Yuan memeluknya dengan erat dan mengusap punggungnya. Jangan sedih. Ini hanya masalah waktu sampai kita bertemu lagi. Mungkin ini sedikit kurang ajar namun ketika aku sudah menyelesaikan semua kewajibanku, maka aku akan menjemput kalian berdua dan mengenalkan orang tuaku padamu. Xiao Yuan mencoba untuk menenangkan Kailin. Hiks. Aku akan menunggunya di masa depan. Kailin mengusap air matanya dan tersenyum bahagia. Luangkan waktumu untuk berlatih. Xiao Yuan mencium keningnya dan segera pergi terbang.
Xiao Yuan tidak berniat untuk melihat ke belakang dan Kailin menunggu sosoknya menghilang dari pandangannya. Setelah beberapa waktu Kailin menghela nafas dan meminta semua orang untuk pergi bersama. Apa yang dikatakan Xiao Yuan adalah kebenaran, ini hanya masalah waktu dan tidak ada gunanya untuk bersedih. Dirinya harus bertambah kuat dan berdiri sejajar dengan mereka. Kailin berjanji dengan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan malas di masa depan. Xiao Yuan terbang sangat jauh dengan kecepatan yang stabil. Liontin emas mulai berdengung dan Bing muncul di samping Xiao Yuan. Hahaha. Bocah bau. Kau memiliki daya tarik yang luar biasa, membuat dua orang gadis tergila-gila padamu. Bakat mereka sama sekali tidak buruk, kau harus memanfaatkan mereka dengan baik. Bing terlihat sangat bangga. Omong kosong. Aku lebih suka mereka tetap aman, dulunya aku juga memiliki pikiran yang sama dan memanfaatkan keterampilan mereka demi kebaikanku. Tapi setelah melihat ketulusan mereka, bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Anak baik. Sepertinya aku tidak salah memilih orang. Bing terlihat senang dengan karakter Xiao Yuan. Bing adalah binatang suci legendaris yang hidup sudah sangat lama. Sudah banyak sifat orang yang dilihatnya dan bahkan mereka tidak akan segan untuk membunuh sesamanya demi mengejar kekuatan. Ini bukan kali pertama dia melihat manusia seperti Xiao Yuan, namun orang seperti ini layak dikagumi karena keteguhan hatinya yang bagus. Jika Bing bekerja sama dengannya maka dia tidak perlu waspada akan pengkhianatan, karena Xiao Yuan tidak akan melakukan hal semacam itu kepadanya. Xiao Yuan mulai teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong. Bukankah kau ingin membantuku untuk menggabungkan jiwa burung dan api bumi yin yang? Kapan kita bisa melakukannya? Untuk sekarang tidak bisa. Bing berkata dengan santai. Kenapa? Xiao Yuan terlihat bingung dengan hal ini. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuhnya dan jika ada bahan lain yang dibutuhkan, seharusnya Bing akan mengatakannya lebih awal. Kenapa? Karena kau memiliki dua orang tamu yang sejak awal mengikutimu, mereka menggunakan artefak sehingga tidak bisa kau lacak. Tapi di bawah penglihatan tuan ini maka mereka tidak akan bisa lepas begitu saja. Bing berkata dengan jujur. Xiao Yuan sedikit terkejut dan berkata, sejak kapan aku diikuti? Seberapa kuat mereka? Satu orang setara denganmu dan satunya lagi berada di tingkat penciptaan, seharusnya dia setara dengan master sektemu. Sejak kau keluar dari sekte langit mereka sudah mengikutimu, dengan kemampuanmu seharusnya hal ini bukan masalah. Bing berkata dengan jujur. Waktu itu Xiao Yuan jauh lebih berbahaya namun dia masih tetap mampu membunuh musuhnya, kali ini jauh lebih sedikit dan merupakan hal yang mudah untuknya. Xiao Yuan terlihat berpikir dengan keras dan memiliki beberapa spekulasi. Segera dia berhenti di udara dan melihat ke belakang. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, sudah cukup. Jika ada yang ingin senior sampaikan maka ini adalah waktu yang tepat untuk keluar. Dua orang sosok berjubah dengan topeng yang menutupi wajah mereka muncul dari bawah hutan. Kedua pria misterius itu melihat ke arah Xiao Yuan dan tidak bereaksi sama sekali. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sopan, junior ini tidak tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat sampai menyinggung orang dewasa,
namun jika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan maka junior ini memiliki waktu untuk mendengarkan. Kesalahan. Salah seorang pria maju dan berkata, "Coba kau pikir sendiri kesalahan apa yang baru-baru ini kau buat." Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Junior ini tidak berbuat hal buruk. Hanya membunuh beberapa anjing dan menebarkan kebaikan." Menebar kebaikan. Pria itu melesat ke arah Xiao Yuan dan meninju wajahnya dengan keras. Namun Xiao Yuan tidak berniat untuk menghindar dan wajahnya terkena tinju yang keras. Xiao Yuan mundur beberapa langkah ke belakang dan meludahkan sedikit darah dari mulutnya. Dengan kekuatan fisiknya yang sekarang pukulan ini sama sekali berarti untuknya. Episode sebelumnya. Bab 96 baru. Episode berikutnya. Bab 98 ujian kecil.